Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai isomer. Apa itu isomer? Isomer merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ya. Jadi yang disebut sebagai isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nih, misalnya ya di sini ya, contohnya adalah C4H10. C4H10 ya pada alkana. Ini. Maka perhatikan struktur yang pertama di sini. Ya, struktur yang pertama, rantainya adalah lurus. Nah, ya, kemudian kita beri nama N-butana karena rantainya lurus di sini, maka disebut N normal. Kemudian struktur yang kedua di sini, ya, satu rantai C-nya, ya, saya ambil, saya buat sebagai cabangnya di sini. Nah, pada struktur 1 dan struktur 2 di sini jumlah C dan jumlah H-nya sama ya. C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10. Tetapi dua senyawa ini ya mempunyai nama yang berbeda, strukturnya berbeda. Ini yang disebut sebagai isomer ya. Jadi satunya mempunyai nama N-butana, yang nomor 2 mempunyai nama 2-metil propana. Ini. Jadi jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, tapi nama senyawanya berbeda, strukturnya berbeda. Ini yang disebut sebagai isomer. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya di sini macam-macam isomer. Yang pertama, ada yang disebut sebagai isomer rantai. Ya, isomer rantai artinya adalah rumus molekulnya sama, tapi rantai induknya yang berbeda. Ya, rumus molekulnya sama. Kalau rumus molekul sama, itu pasti jumlah C, jumlah H-nya itu pasti sama. Ya, nah yang membedakan di sini adalah induknya yang berbeda. Contohnya ya pada tadi yang sudah Ibu contohkan tadi ya, ini merupakan isomer rantai N-butana dan 2-metil propana. Pada struktur 1 di sini ya, induknya ada 4. Ini, induknya ada 4. Kemudian pada struktur 2 di sini induknya ada 3. Ya, sisanya adalah cabang. Yang ini cabang. Ya, ini disebut sebagai isomer rantai. Yang nomor 2, ada yang disebut sebagai isomer posisi. Ya, artinya apa? Yaitu rumus molekulnya sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ya. Berarti di sini bisa pada alkena atau alkuna. Nih, contohnya adalah ini pada butena, ya, pada butena. Butena mempunyai rumus molekul yaitu C4H8. C4H8, ya. Nah, posisi ikatan rangkapnya pada struktur 1 dan struktur 2 ini berbeda. Ini yang disebut sebagai isomer posisi ya. Jadi pada struktur 1 ini ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 1. Ini terletak pada C nomor 1. Sedangkan pada struktur 2 di sini ya terletak pada C nomor 2. Ya, maka disebut yang pertama disebut 1 butena, yang kedua disebut 2 butena.
ya. Karena posisi ikatan rangkapnya berbeda, maka ini disebut sebagai isomer posisi. Bisa dipahami ya? Berikutnya yang ketiga ada isomer geometris. Ya, isomer geometris ini ada dua jenis, yaitu bentuk cis dan bentuk trans. Ya, cis ini adalah jika gugus-gugus yang mempunyai orientasi yang lebih tinggi ini letaknya bersebelahan. Ya, ini contohnya. Nah, pada dua butena, ya, ini adalah struktur dari dua butena. Maka kita bentuk dua butena ini mempunyai isomer geometris, yaitu cis dan trans, ya. Nah, oke, perhatikan struktur 1 dan struktur 2 di sini. Struktur 1, ya, letak ini. Perhatikan ya, C pertama, C di sini, C nomor 2 ya, berarti ya di sini ya. Ya, di antara ikatan rangkap ini mengikat dua yang berbeda, dua gugus yang berbeda, ya, yaitu CH3 dan H. Nah, yang mempunyai orientasi yang lebih tinggi di sini adalah CH3-nya, ya, CH3-nya ini. Nah, CH3 terletak bersebelahan, ya, maka ini disebut bentuk cis dua butena, ya. Kok bisa dua butena? Karena di sini, ya, ini kalau kita bentuk ini induknya adalah dua butena di sini, dua butena. C nomor 1 di sini, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, ya. Maka ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 2, ya, disebut dua butena. Kemudian bentuk trans, ya, jika gugus-gugus yang mempunyai orientasi yang lebih tinggi ini letaknya berseberangan. Ini, ya, tadi CH3 sama H, maka orientasi yang lebih tingginya adalah yang CH3, ya. Semakin banyak C-nya di sini maka orientasinya menjadi lebih tinggi, ya, ini. Nah, letaknya berseberangan antara satu dengan yang lainnya, maka ini disebut sebagai bentuk trans. Trans apa? Trans dua butena, ya, trans dua butena. Nih, kok bisa dua butena? Ini adalah rantai induknya, ya. Maka penomoran C nomor 1 bisa dari atas, bisa dari bawah. 1, 2. Ya, maka rangkap 2-nya terletak pada C nomor 2. Jumlah C-nya ada 4, maka disebut dua butena. Dan bentuk ini disebut bentuk trans karena letak gugus yang berorientasi tinggi ini terletak berseberangan. Perhatikan di sini isomer geometris, ya, ini hanya dipunyai oleh alkena. Jadi pada alkana, pada alkuna dia tidak punya. Tapi tidak semua alkena, ya, mempunyai isomer geometris. Perhatikan pada contoh ini. 1 butena, ya. Kalau saya bentuk geometrisnya, ya, ini. Perhatikan ini ya strukturnya. C di sini, ya, mengikat dua hidrogen, dua atom yang sama, ya. Ini tidak bisa memberikan bentuk cis dan trans. Jadi yang bisa memberikan bentuk cis dan trans, ya, jika C di antara ikatan rangkapnya itu mengikat dua atom yang berbeda. Ya, perhatikan di sini, ya. Jadi pada satu butena dia tidak mempunyai isomer geometris, ya. Tapi pada dua butena dia bisa mempunyai isomer geometris. Oke, misalnya Ibu kasih contoh. Tentukan isomer dari C4H10. Ibu kasih contoh pada alkana dulu, ya, C4H10. Nah, membuat isomer di sini, ya, tidak perlu dituliskan hidrogennya dulu,
Ya, buatlah C-nya, rantai C-nya dulu aja. Kemudian kalau sudah membuat rantai C-nya, kalian baru menambahkan hidrogennya. Ya, ingat C tangannya selalu 4. Jika sudah berikatan dengan satu C yang lain, maka dia butuh 3 hidrogen. Jika dia berikatan dengan 2 C yang lain, maka dia butuh 2 hidrogen. Ya, dan seterusnya ya, masih ingat ya, C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ini. Jadi urutannya membuat isomer ini ya. Buatlah rantai lurusnya dulu. Nih, rantai lurusnya ya pada isomer C4H10. Kalau sudah rantai lurusnya, maka ambil 1 C untuk dijadikan cabangnya. Ya, ini pada posisi kedua. Nih, jadikan cabang. Ya. Apakah ada lagi? Tidak ada, ya. Kalau misalnya 1 C-nya lagi saya buat sebagai cabang, misalnya ya ini ya, 1 2 3 4 misalnya. Maka struktur ini sama dengan struktur yang ini. Namanya tetap 2 metil propana. Ya. Jadi yang disebut isomer ini pasti akan memberikan nama senyawa yang berbeda. Maka di sini nomor yang ini 1 ya misalnya ya. Ini 1. Maaf. Ini 1. Bukan. Ini 1. Ini 2. Tadi sama struktur yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah C, 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 kemudian di sini C, ya. 2 dan 3 ini sama. Ya, sama. Jadi kalau kalian menuliskan isomer C4H10 ada 3, ini salah, ya. Maka yang benar isomer C4H10 hanya ada 2, yaitu N-butana dan 2 metil propana. Berikutnya, untuk alkena. Tentukan isomer dari C4H8. Ya, C4H8. Buatlah rantai lurusnya dulu, ya, rantai lurusnya dulu dengan memposisikan ikatan rangkapnya pada C nomor 1. Sekali lagi hidrogennya jangan ditulis dulu, ya, hidrogennya ditulis nanti kalau sudah terakhir baru ditulis, nggak apa-apa, biar cepat ya. Nah, struktur 1 di sini memberikan nama 1 butena, ya, ini. Berikutnya, jangan terburu-buru memindahkan posisi ikatan rangkapnya dulu. Ya, ambil 1 C-nya di sini jadikan sebagai cabang. Ya, maka akan memberikan nama 2 metil propena, 2 metil 1 propena. Ini. Kemudian kalau ini saya geser, ya, misalnya di sini cabangnya saya geser ke sini. Nah, ini sama dengan struktur nomor 1, sama dengan struktur yang ini ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Sama. Jadi, tidak ada lagi untuk di posisi ikatan rangkap nomor 1. Kalau sudah habis, maka ganti posisinya ikatan rangkapnya pada C nomor 2. Ya, pada C nomor 2. Maka akan memberikan nama yaitu 2 butena. Misalnya saya ingin mengambil 1 C-nya, ini saya buat sebagai cabang Bu misalnya ya. Oke, saya gambarkan C. Kemudian rangkap 2 dengan C ya. Kemudian saya buat cabang di sini. Namanya cabang berarti minimal di C nomor 2 ya. Ini. Nah, ini struktur ini sama dengan struktur nomor ini, nomor 2. Ini sama, ya, memberikan nama, ya, ini berarti induknya 1 2, ini 2 metil 1 propena, sama, ya. Maka pada ikatan rangkap
di C nomor 2, ya berarti ini hanya ada satu saja, ya tidak bisa dibuat cabangnya. Oke. Nah, kalau sudah habis di sini rantai lurusnya sudah habis, maka buatlah isomer geometrinya karena ini alkena. Kalau alkena di sini ya, selain mempunyai isomer rantai, isomer posisi, dia punya isomer geometri. Ya. Nah, posisi untuk struktur nomor 1 di sini ya, struktur nomor 1 tadi ya, di antara C ya, kalian kalau menggambarkan isomer geometri, gambarkan dulu ikatan rangkapnya, kemudian di antara ini kan ada C ya. Kemudian ini sebenarnya kan mengikat H2. CH2 kan gitu ya. Yang ini CH. Ini CH2, yang ini CH3 kan gitu. Kalau kalian gambarkan di sini ya, struktur satu ini ya saya gambarkan, maka di sini dia mengikat 2H, di sini mengikat H, di sini mengikat C2H5 ya. Nah, kalau kalau C ya di sini di antara ikatan rangkap 2 mengikat 2 atom yang sama, ini berarti dia tidak memiliki bentuk cis dan trans. Ini bukan isomer geometri ya. Isomer geometri jika di antara ikatan rangkapnya maka C-nya mengikat 2 atom yang berbeda gitu. Ya. Jadi kalian bisa cek untuk struktur 1, struktur 2 ini tidak mempunyai isomer geometri ya. Yang bisa mempunyai isomer geometri hanya pada posisi 3 di sini ya. Saya gambarkan isomer geometrinya di sini. Nah, ini ya. Nih isomernya. Letaknya di sini CH3-nya bersebelahan, maka bentuknya adalah cis 2 butena. Yang di sini letaknya berseberangan, maka namanya adalah trans 2 butena. Ya, maka jumlah isomer dari C4H8 ada 5. Ya, ini bisa dipahami ya. Berikutnya isomer dari alkuna C4H6. Ini alkuna. Alkuna mempunyai rangkap 3 ya, C4H6. Perhatikan di sini ya. Rangkap 3-nya Ibu letakkan di C nomor 1. Ya, di C nomor 1. Maka namanya adalah 1 butuna. Kemudian jika C di sini Ibu pindahkan sebagai cabang di sini, ini tidak bisa ya. Karena C tangannya selalu 4. Kalau kalian letakkan di sini, maka C di sini ini sudah 3, ini 1, ini 1, maka totalnya 5. Salah ya. Ini. Maka pada struktur 1 di sini ini tidak bisa satu C-nya dibuat cabangnya, tidak bisa ya. Bagaimana kalau C di sini, C yang terakhir di sini saya pindahkan di sini Bu, misalnya. Saya pindahkan di sini. Ini juga sama namanya ya, karena rantai induknya ini. Rantai induknya namanya tetap 1 butuna. Jadi struktur ini sama dengan struktur 1, nggak perlu ditulis lagi ya. Kemudian yang kedua ya, karena ini di sini nggak bisa dibuat cabang ya, yang posisi 1 tadi, maka langsung aja kita ganti posisi rangkap 3-nya di C nomor 2. Maka namanya menjadi 2 butuna. Ini juga tidak bisa ya. 1 C-nya saya pindah lagi, misalnya saya pindah lagi ke sini, ini juga nggak bisa. Ini ya, saya pindah ke sini, ini juga tidak bisa. Total C di sini 5, nggak bisa, salah ya. Ini. Oke. Pada alkuna di sini, jadi alkuna ini berisomer ya. Ini sama dengan strukturnya alkadiena. Maaf. Jadi alkuna
ya ini rumus umumnya atau RM-nya, rumus molekulnya itu sama dengan alkadiena. Apa itu alkadiena? Ada awalan di, ya, di itu artinya 2. Ena berarti ada ikatan rangkap 2, ya. Maka ada ikatan rangkap 2 yang berjumlah 2. Nih, ya. Perhatikan struktur di sini, struktur ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian tuliskan hidrogennya. C yang pertama, ini sudah 2, ada ikatan 2, maka hidrogennya 2. C di sini, C nomor 2 sudah 3, maka hidrogen 1. C yang ketiga, ada ikatannya 3, maka butuh hidrogen 1. C yang terakhir sudah berikatan 2, maka hidrogennya 2. Kalau kalian jumlah hidrogennya sama-sama 6, ya. C4H6, ya, tapi ini adalah alkadiena. Nah, kalian tuliskan saja posisi ikatan rangkap 2-nya. Ini yang pertama, ya. Nah, Ibu taruh di C nomor 1 dan di C nomor 3. Maka namanya menjadi 1,3. Ya, induknya ada 4, butadiena, ya. Jadi rangkap 2-nya terletak pada C nomor 1 dan 3, 1,3 butadiena. Kemudian rangkap 2-nya Ibu pindah di sini, ya, Ibu pindah di sini. Nah, di C nomor 1 dan di C nomor 2, maka memberikan nama 1,2 butadiena, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini saya mau pindah ini, Bu, posisi rangkap 2-nya, saya pindah di sebelah sini. Oke, kita coba 1, 2. Nah, di sini ya misalnya, ya. Maka struktur ini sama dengan struktur ini, ya. C nomor 1-nya di sini, C nomor 2-nya 3 dan 4. Ya, rangkap 2-nya terletak pada C nomor 1 dan C nomor 2. Maka memberikan nama 1,2 butadiena, sama, ya. Nah, maka isomer dari C4H6 ini ada 4. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, kalau sudah paham, ini Ibu kasih tugas, ya. Kalian cari isomer dari C5H12, C5H10, C5H8. Tulis juga nama senyawanya. Oke, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.